KPU akan mengevaluasi jalannya debat Cawapres tadi malam. KPU akan mendengarkan masukan tim ses Capres-Cawapres, salah satunya soal sorotan terhadap Gibran yang kembali menunjukkan aksi ajakan bersorak ke pendukungnya dalam debat tadi malam. Ketua KPU Hasyim Asyari mengatakan akan kembali menegur Gibran terkait hal ini. Ya, nanti kita ingatkan lagi, kita tegur lagi pada evaluasi hasil debat yang kedua ini. Nanti kan pasti ada pertemuan lanjutan antara KPU dengan tim pasangan calon, dan masing-masing pasti akan mengajukan sejumlah catatan evaluasi, dan nanti kan KPU akan mendengarkan dan kemudian akan mengambil keputusan apa-apa yang perlu kita evaluasi, termasuk memperingatkan kembali tampilan-tampilan yang boleh dikatakan sudah disepakati untuk tidak dilakukan pada saat debat ini. TKN Prabowo Gibran bereaksi terhadap rencana KPU menegur Gibran usai aksi ajakan bersorak saat debat tadi malam. Wakil Ketua TKN Habibur Rahman menyatakan ajakan Gibran kepada pendukungnya untuk bersorak merupakan gimik yang wajar. TKN menurutnya bakal melaporkan balik KPU ke DKPP apabila melayangkan teguran pada Gibran. Saya pikir nggak ada aturannya. Kenapa penonton diundang? Tentu kan karena diinginkan ada interaksi. Kalau KPU menegur, saya akan laporkan KPU ke DKPP, ya, karena nggak ada urusannya itu. Gimik wajar, namanya kontestasi, ya kan, saling bersemangat, ya, memberikan semangat gitu loh. Jadi kalau sampai ada teguran, KPU siap-siap saya DKPP kan. Ini ahlinya hukum pemilu Habibur Rahman nih. Sejak 2009, 2014, 2019, 2024, ya, saya banyak sekali mengantarkan komisioner-komisioner KPU bermasalah ke DKPP dan dijatuhi hukuman. Perbincangan saudara kita lanjutkan kembali bersama Titi Anggraini, Dewan Pembina Perludem, dan juga Ray Rangkuti, Direktur Eksekutif Lingkar Madani. Saya ingin ke Mbak Titi dulu. Mbak Titi, kalau kita bicara soal debat yang berlangsung tadi malam, ini kan sudah ada beberapa kritik yang masuk ya, termasuk dari Pak Mahfud terkait dengan aksi Gibran. Kemudian juga ada KPU yang akan melakukan evaluasi. Sebenarnya kalau kita memberikan catatan pada debat yang berlangsung semalam, hal-hal teknis seperti ini penting untuk kemudian dibahas, dievaluasi? Ya, penting ya, karena bagaimanapun pemilu itu soal prosedur. Jadi kepastian prosedur itu harus dijaga oleh semua pihak. Dalam pemilu yang sangat kompetitif, prosedur yang disalahi sedikit saja, itu sangat mudah kemudian diasosiasikan atau diasumsikan menguntungkan atau merugikan salah satu pihak tertentu. Nah, evaluasi teknis itu misalnya sejak lama disampaikan, soal kehadiran pendukung. Apa sih korelasinya dengan debat? Itu kan sejak lama dipertanyakan. Kita kan ingin ekses dan juga amplifikasi dari debat ini banyak di masyarakat. Jadi biarkan di ruang yang dilakukan debat itu fokus saja di antara calon, panelis, moderator, dan tim inti. Lalu kemudian perdebatan diikuti dengan dialektika, diskursus di tengah masyarakat, di tempatnya masing-masing begitu. Apa pengaruh besarnya Mbak Titi dengan misalnya apa yang terjadi dan apa yang dikritisi itu? Ya begini Mbak Nilu, pertama kalau prosedur sudah disepakati, maka dalam pemilu administrasi itu ya harus diikuti. Jangan sampai kemudian kesepakatannya A, praktiknya justru jadi A plus atau A minus begitu ya. Yang kedua, ingat bahwa kompetisi itu memiliki risiko keterbelahan. Tindakan-tindakan yang memprovokasi itu bisa didekati dengan hal-hal yang sifatnya emosional. Dan itu bisa menggeser esensi debat. Kenapa sih kita tidak fokus saja bahwa debat ini menguji gagasan, kedepankan data, fakta, angka, dan juga strategi yang ingin didorong. Ini bukan pertandingan bola yang perlu supporter. Mana yang supporternya paling banyak, mana yang tidak. Soal gagasan itu tidak tergantung dari tepuk tangan. Gagasan itu diuji faktualitasnya, lalu kemudian dibandingkan dengan rekam jejak. Jangan kebalik-balik kita nih gitu ya. Seolah-olah kita ini nonton pertandingan yang butuh tepuk tangan. Justru dalam gagasan itu bisa banyak tafsir. Soal misalnya otentis soal orisinalitas gagasan, itulah yang harus diperdebatkan. Soal visibility-nya, kemungkinannya, kelayakannya.
Nah, kalau masih butuh tepuk tangan, jangan-jangan belum matang jadi Oke, pemimpin. baik. Saya ingin ke Bung Ray Rangkuti dulu. Bung Ray, kalau kita bicara Yuk. soal masing-masing waktu yang diberikan kepada masing-masing cawapres untuk menjawab ataupun menyanggah dan lain sebagainya, Anda menilai itu waktunya sudah cukup efektif untuk mereka menyampaikan gagasan secara utuh? Ya tentu tidak efektif ya, itu tekan temanya terlalu banyak. Yang untuk debat kedua ini saja ada 6 varian tema yang masuk di dalam di sekitar hampir 2 jam itu kan. Oleh karena itu nggak akan mungkin ada yang bisa dibahas secara total. Makanya seperti yang saya sebutkan itu, mestinya karena waktunya sangat sempit, maka alur diskusinya, substansi diskusinya itu harus lebih diperketat. Jangan kita mengumbar istilah di dalamnya gitu. Sebab kalau kita mengumbar istilah di dalamnya, nanti lama-lama debatnya soal istilah. Misalnya kalau ada yang menyebutkan, apa yang Bapak ketahui tentang misalnya ADC gitu. Lalu ada yang menyebut ADC itu adalah ada apa dengan cinta, lalu yang lain mengatakan, oh bukan itu maksud saya. Loh kan Anda menyampaikan pertanyaan ADC, yang saya tahu ADC itu ada apa dengan cinta. Lah itu berdebatnya nanti jadi begitu. Oke, jadi ya apa mosok ya debat calon presiden, wakil presiden ujung-ujungnya ada berdebat dengan teknis. Atau nanti misalnya akan ada yang menanyakan, tolong sampaikan kepada saya di pasal mana dan ayat mana aturan yang menyatakan bahwa hilirisasi itu harus dilakukan, misalnya begitu. Nah kan jadi berdebatnya kayak apa gitu menurut saya untuk level setingkat presiden wakil presiden. Nah oleh karena itu mungkin betul bahwa besok itu harus diingatkan kembali kepada pasangan calon presiden, jangan sampai forum debat ini mereka pergunakan untuk mengelaborasi istilah. Oke, tapi jadi Anda menilai belum terlalu lugas masing-masing cawapres mampu menguraikan ide dan gagasannya? Secara umum secara umum tidak, meskipun mereka mulai mencobanya kan, tetap dengan forma yang seperti sebelumnya kan. Nah yang menurut saya agak mengambang kali ini adalah Caimin. Caimin kelihatan tidak dalam posisi betul-betul seperti berbeda dengan Pak Prabowo maupun Gibran yang merepresentasi kebijakan-kebijakan Pak Jokowi di dalam diri mereka gitu ya. Dan Pak Mahfud seperti biasa ikut alur seperti yang telah terjadi pada debat pertama, yaitu mempertegas posisi mereka sebagai calon presiden yang akan tetap mengusung kebijakan Pak Jokowi, tetapi dengan sedikit perubahan-perubahan di sana sini gitu ya. Jadi kalau dilihat dari aspek itu, memang tadi malam itu kelihatan Caimin yang kurang persiapan. Itu yang saya sebut tadi. Sementara Gibran memang full persiapan, sayangnya diciderai dengan pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya lebih tepat jadi calon ketua perbendaharaan kosakata Indonesia gitu loh. Baik, kalau Bung Ray model Rangkuti debatnya begitu tuh lebih tepat debat calon ketua perbendaharaan kosakata Indonesia gitu. Terima kasih sudah menyampaikan pandangan Anda di Kompas Petang. Mbak Titi juga terima kasih atas masukan dan juga sejumlah catatan Anda terkait dengan debat yang berlangsung malam hari tadi. Masih ada 3 debat lagi yang akan kita nantikan. 2 untuk calon presiden dan 1 lagi untuk calon wakil presiden. Terima kasih Mbak Titi dan juga Bung Ray. Sehat selalu. Sama-sama. Saudara, kami masih akan hadirkan sejumlah informasi dan juga dialog